Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good morning class. Selamat berjumpa lagi. Good morning, di kelas Miss Putri. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, di sini Miss mau absen kalian terlebih dahulu. Yang pertama, Siska Yuningsih Sitorus. Present, Miss. Lalu, Anggi Syariah Hasibuan. Angginya mana nih? I think she is not Absent, Miss. datang, Miss. Absent. Putri. Ini Putri nggak hadir ya? Hadir, Miss. Oh, berarti tadi ada kendala jaringan ya. Oke, kelas hari ini kita akan membahas tentang prosedur teks. Sebelumnya di sini ada yang mengerti nggak bagaimana sih prosedur teks tersebut? Coba Siska. Siska, apa sih yang Siska tahu mengenai prosedur teks? Siska. Wah, kemana nih Siskanya? Oke, perhatikan ya. PowerPoint ini kita akan belajar mengenai prosedur text. Jadi, prosedur text is a text that is designed to describe how something is achieved through a sequence of action or step. Jadi, prosedur teks ini adalah sebuah teks yang memberikan kita perintah atau instruksi untuk melakukan sesuatu. Nah, ciri-ciri prosedur teks ini biasanya menggunakan action verb seperti make, take, boil, cook, lalu menggunakan temporal conjunction. Example, first, then, next, after that, last. Lalu menggunakan conjunction kata penghubung untuk mengurutkan kegiatan tersebut. Misalnya, then, while, dan sebagainya. Nah, yang sering kita jumpai menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, cara yang akurat. Misalnya, for 5 minutes, 2 hours, dan sebagainya. Nah, the purpose of procedure text is to show how something is done through sequence of steps which enable the reader to achieve the goal. Jadi tujuan teks prosedur ini untuk mengetahui bagaimana sih menentukan cara langkah untuk melakukan sesuatu. Nah, sampai sini kita mau membahas jenis-jenis prosedur teks. Apakah ada yang ingin bertanya? Sepertinya Nur Hayati ada yang ingin bertanya. Miss.
Jadi saya ingin bertanya, procedure text itu apa hanya untuk membuat minuman dan makanan? Oh iya. Nah, bagus sekali pertanyaan dari Nur Hayati. Nah, sebelum kita melanjut ini, prosedur teks itu nggak hanya bahas tentang makanan saja. Ada 3 jenis prosedur teks. Nah, yang pertama itu mengenai membuat makanan, menjelaskan how to make teh manis. Gitu. Lalu yang kedua, untuk menjelaskan cara menggunakan sesuatu. Misalnya, how to turn off komputer. Lalu yang terakhir, seperti kiat-kiat. How to sukses, how to disiplin. Jadi seperti itu. Jadi tidak hanya mengenai makanan. Begitu kira-kira Nur Hayati. Apakah sudah jelas Nur Hayati? Oke, kita lanjut mengenai generic structure of procedure text. Yang pertama itu goal, showing the purpose. Jadi goal itu dia menjelaskan bagaimana sih sebenarnya ini yang mau kita buat. Informasinya biasanya dimulai dengan kata how to. Seperti contohnya kita mau buat sirup kurnia. How to make kurnia sirup. Jadi goal-nya itu harus tersusun dengan rapi. Lalu yang kedua, materials. Telling the needed materials. Maksudnya di sini, Nak, material itu bahan-bahan yang kita butuhkan. Nah, ketika kita tadi mau buat sirup kurnia, kita harus mempersiapkan bahannya, yaitu seperti air dan sirup tersebut. Lalu, steps. Describing the steps to achieve the purpose. Nah, maksudnya step ini artinya yaitu langkah-langkah. Bagaimana sih cara membuat sirup kurnia tadi, seperti yang kita sebutkan. Ada yang pertama, disiapkan dulu kurnianya, lalu dituangkan, tambahi air, dan selanjutnya. Dan yang terakhir, result, yaitu mengenai hasilnya tadi. Nah, dan biasanya dijelaskan dengan finally, the syrup kurnia ready to serve. Nah, di sini kita ada contohnya, yaitu how to make an omelet. Nah, anak Miss ada yang tahu nggak? Apa arti omelet? Saya Miss. Omelet itu telur kan, Miss? Telur dadar. Pandainya Nur Hayati. Ini si Putri. Omelet itu telur dadar, Miss. Ya, Miss, kayak telur dadar tapi pakai sayur. Kayak wortel. Nampak kali ya jiwa-jiwa anak kosnya ini. Nah, yang sering kita untuk sederhananya, pasti kita semua udah sering melakukan untuk membuat telur dadar. Nah, mari kita ikuti teksnya ini. Nah, bahan-bahannya seperti tadi ada 2 eggs, ada 2 telur, ini ada bawang merah, bawang putih, baru juga ada chili, if you like spicy, kalau kalian suka pedas. Nah, kasihlah banyak-banyak itu telur dadar tadi. Lalu jangan lupa tambah juga garam, nanti rasanya pedas banget kan, jadi garam itu untuk penetralisir. Nah, ini ada steps-nya. Firstly, cut into pieces the garlic, onion, and chili. Jadi kita harus dijelaskan benar-benar dari teks prosedur ini harus ada pertamanya first, second. Jadi harus terurut karena itu sudah merupakan generic structure-nya. Yang pertama tadi
potong-potong bawangnya dan cabenya. Lalu second, break the egg into a bowl. Nah, sediakan tadi telur tadi ke mangkuk. Lalu letakkan bahan-bahan seperti bawang dan cabai tadi ke mangkuk. Then mix them gradually. Nah, lalu aduklah tadi dan yang selanjutnya taruh ke frying pan. Lalu kocok hingga mengental dan kekuningan. Next, wipe using spatula and put in a plate. Nah, selanjutnya masaklah dengan menggunakan spatula, lalu tempatkan di piring. Finally, omelet ready to serve. Nah, itulah salah satu contoh untuk menyediakan teks prosedur dengan cara membuat telur dadar. Nah, ini ada salah satu contoh. Mungkin Siska bisa membacanya. Siska. Oke, mungkin Nur Hayati bisa bacakan satu contoh lagi agar kawan-kawan yang di sini paham. Contoh yang ada di PPT, Miss. Ya, how to make iced tea. Okay. How to make iced tea. Ingredients. 1 glass of water. 2 spoons of sugar. 1 tea bag. 5 ice cubes. That's all, Miss. Kira-kira sampai sini Nur Hayati sudah paham nggak mengenai materi kita hari ini? Sudah, Miss. Bisa bantu Miss untuk menyimpulkan mengenai teks prosedur kita pada hari ini? Kurang paham, Miss. Nah, Maksudnya jadi Miss, yang saya tahu itu cuman to make how to make kayak kalau misalnya how to make kayak bikin sesuatu gitu kurang tahu, Miss. Yang tadi how to make some food kayak misalnya first, secondly, third, and finally. Itu yang saya tahu, Miss. ya, tapi kan sudah ada yang ilmu yang bisa didapat mengenai tadi teks prosedur ini kan Nur Hayati? Benar, Miss, benar. Nah, oke, mungkin itu saja yang bisa Miss jelaskan mengenai prosedur teks pada hari ini. Nah, Miss mau ngasih tugas untuk kalian. Coba kalian buat tugas masing-masing mengenai teks prosedur. Terserah kalian mau bikin makanan apa atau minuman apa. Semudahnya aja kalian buat. Nanti minggu depan akan kita presentasikan satu-satu maju ke depan. Bisa? Bisa, Miss. Oke, kelas. Terima kasih atas waktunya hari ini. Semoga apa yang Miss sampaikan mengenai prosedur teks bisa kalian dapat ilmunya. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih atas waktunya hari ini. Miss akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you, Miss.